Halo, 学生们好，大家好吗? Kita harus doakan kalian baik-baik saja di rumah dan bisa menjaga kesehatan kalian ya. Hari ini kita akan melakukan review tentang penilaian tengah semester ganjil ya yang akan diselenggarakan minggu depan. Oleh karena itu hari ini kita akan mulai membahas soal-soalnya. Oke, sebelumnya kita telah menyelesaikan pembelajaran bab 1 dan juga bab 2, subbab A dan B. Hari ini kita akan membahas beberapa soal dengan tujuan agar kalian bisa mempersiapkan diri untuk penilaian tengah semester ganjil minggu depan. 学生们加油! Oke, PTS Review Bab 1. Soal yang pertama, Anto menyelam di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Pernyataan di atas dapat ditulis. Dapat ditulis apa? 20 meter di bawah permukaan laut, berarti di bawah permukaan laut itu adalah bilangan negatif ya. Oleh karena itu kita tulis di sini negatif 20 meter. Atau negatif 20 meter di bawah permukaan laut. Keduanya juga benar. Dan soal yang kedua, Bella berenang di kedalaman 5 meter, sedangkan seekor burung terbang di ketinggian 4 meter. Berapa jarak antara burung dan Bella? Titik temunya adalah titik 0 ya, seperti biasa. Oleh karena itu, dari kedalaman 5 meter, berarti negatif 5. Negatif 5 ke 0 itu adalah 5 meter. Berarti kita tulis saja 5 meter. Ditambah dengan jarak dari titik 0 ke atas ketinggian burung tersebut. Burung tersebut terbang di ketinggian 4 meter, maka ditambah saja dengan 4 meter. Maka jarak keseluruhannya antara burung dan Bella ada 9 meter. Review hari ini kalian bisa tulis di buku PS ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Bandingkan negatif 4 dan negatif 9. Negatif 4 titik-titik negatif 9. Yang benar bagaimana? Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Negatif 4 itu lebih dekat dengan 0 ataukah negatif 9? Nah, dari sini kita lihat negatif 4 itu lebih dekat dengan 0, sedangkan negatif 9 itu lebih jauh lagi. Semakin besar angka negatifnya, semakin jauh dia dari titik 0. Oleh karena itu, negatif 4 tentunya lebih besar dibandingkan dengan negatif 9, maka lambangnya adalah lebih besar. Dan soal nomor 4, bandingkan negatif 11 dan 7. Sama. Satunya bilangan negatif, ya satu laginya bilangan positif. Bilangan positif tentu saja lebih besar dibandingkan dengan bilangan negatif, oleh karena itu negatif 11 itu lebih kecil dibandingkan dengan 7. Maka lambangnya adalah lebih kecil. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5, urutkan negatif 3, 6, 0, 2, dan negatif 1 dari yang terkecil. Nah, kita lihat di sana ada campuran bilangan negatif dan juga bilangan positif. Kalau dia minta urutkan dari yang terkecil, maka kita susun dulu yang negatif. Karena bilangan negatif pasti lebih kecil daripada bilangan positif.
Oke, di sana ada bilangan negatif 3 dan juga negatif 1. Semakin besar bilangan negatifnya, semakin kecil nilainya. Oleh karena itu yang paling kecil adalah negatif 3. Dilanjutkan dengan negatif 1, lalu titik tengah yaitu titik temu 0, 2, dan 6. Dan soal nomor 6, urutkan 19, negatif 2, negatif 38, 20, dan 1 dari yang terbesar. Nah, untuk soal yang ini kebalikannya, karena kita mengurutkan dari yang terbesar, jadi kita ambil dulu bilangan yang positif. Kita urutkan yang positif, baru kita urutkan yang negatif di belakangnya. Bilangan positifnya ada berapa? Ada 3 ya, 19, 20, dan 1. Maka yang paling besar adalah 20. Karena semakin besar bilangan positif, maka semakin besar nilainya. Kebalikan dari yang negatif. 20 lalu 19, 1. Sudah habis bilangan positifnya, lalu kita beralih ke negatifnya. Negatif 2 dan negatif 38. Semakin besar nih bilangan negatifnya, semakin kecil nilainya. Maka negatif 2 terlebih dahulu, dan yang terakhir negatif 38. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Hasil dari 14 dikurang dengan negatif 2. Oke. Ketika negatif bertemu dengan negatif, kita akan mendapatkan positif. Maka 14 ditambah 2 langsung sama dengan 16. Ingat ya, positif ketemu positif sama dengan positif. Negatif ketemu negatif sama dengan positif. Positif ketemu negatif sama dengan negatif. Dan negatif ketemu positif dengan negatif. Dan nomor 8, bilangan berikut apabila dijumlahkan hasilnya 6 adalah, nah di sini ada pilihan ganda ya. A 4 dan negatif 2, B 2 dan 4, C 8 dan 2, dan D negatif 4 dan negatif 2. Kita hitung satu persatu. Untuk yang A, 4 dan negatif 2. Maka kita tinggal jumlahkan 4 ditambah dengan negatif 2. Positif ketemu negatif, kita akan mendapatkan negatif, maka 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka hasilnya bukan 6, maka A bukan jawabannya. Sekarang kita coba dengan B, 2 dan 4. Maka 2 langsung ditambahkan dengan 4 sama dengan 6. Jadi otomatis jawabannya adalah B. Tapi sebelumnya kita sama-sama kerjakan C dan D sama-sama ya. 8 dan 2, 8 ditambah 2 langsung, maka jawabannya 10, otomatis ini juga bukan jawabannya. Dan yang terakhir D, negatif 4 dan negatif 2. Kita tambahkan negatif 4 dan negatif 2. Karena positif ketemu negatif, maka hasilnya menjadi negatif. Maka negatif 4, negatif 2. Sama artinya dengan hutang 4, hutang lagi 2, maka total hutangnya negatif 6. Dan juga hasilnya bukan 6. Oleh karena itu, A, C, dan D itu adalah salah, dan yang paling benar adalah B. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 9. Perhatikan persoalan berikut. 10 dikali dalam kurung 2 tambah 5 sama dengan dalam kurung 10 kali A ditambah dalam kurung 10 kali 5. Bilangan yang tepat untuk mengganti huruf A adalah, nah di sini adalah sifat bilangan bulat ya. Sifat apa? Kalian sudah harusnya tahu ya.
Di sini penggunaan sifat ini dengan cara perlebaran. Yaitu ini dengan ini pasangannya dan ini dengan ini. 10 kali dengan 2. Dan satu lagi 10 dikali dengan 5. Otomatis A itu adalah pengganti dari 2. Jadi bilangan yang tepat untuk pengganti huruf A adalah 2. Oke, dicatat dulu. Sifat distributif. Selanjutnya nomor 10. Tentukan hasil dari minus 20 atau negatif 20 ditambah dengan negatif 12 dikali 5 dibagi 23 kurang 3. Sesuai dengan urutan pengerjaan operasi hitung, maka kita harus dahulukan terlebih dahulu adalah soal hitung dalam kurung. Di mana ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Maka 23 dikurang 3 sama dengan 20. Jadi negatif 20 ditambah dengan negatif 12 dikali 5 bagi 20. Nah, dikarenakan kali dan bagi itu sama tingkatannya, maka kita kerjakan dari yang perkalian dulu. Negatif 12 dibagi 5, itu dikali 5 ya. Negatif 12 dikali 5 sama dengan negatif 60. Nah, di sini ada penjumlahan dan juga pembagian. Maka kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Minus negatif 60 dibagi 20, coret nolnya. Negatif 6 dibagi 2, kita dapatkan negatif 3. Negatif 20 ditambah negatif 3. Positif ketemu negatif, kita jadikan negatif. Negatif 20, negatif 3. Sama artinya dengan hutang 20, hutang lagi 3. Jadi total hutangnya adalah negatif 23. Dan soal yang nomor 11, tentukan lawan dari bilangan 88. Dan juga negatif 73. Yang pertama, lawan dari 88 adalah 88 adalah bilangan positif, jadi lawannya adalah bilangan negatif dari bilangan itu sendiri, yaitu negatif 88. Sedangkan negatif 73 yaitu lawan dari negatif 73 adalah lawan dari bilangan negatif adalah bilangan positif dari angka itu sendiri, yaitu 73. Oke, kita lanjut. Nomor 12. Andre melangkah 5 langkah ke arah kanan dari titik 0, lalu ia melangkah 2 kali lagi, yang pertama sebanyak 3 langkah ke kanan dan yang kedua sebanyak 4 langkah ke arah kiri. Lalu ia melangkah terakhir kalinya dan berakhir di titik negatif 6. Berapa banyak dan ke arah mana langkah Andre yang terakhir? Oke, kita lihat soalnya, hati-hati ya, ini soal cerita. Oke. Yang pertama kita lihat Andre melangkah 5 langkah ke arah kanan dari titik 0, berarti plus atau minus. Pasti ini adalah bilangan positif ya, ke arah kanan. Oleh karena itu 0 ditambah 5, kita dapatkan 5.
Sekarang Andre berada di titik 5. Lalu ia melangkah 2 kali lagi. Yang pertama sebanyak 3 langkah ke kanan. Jadi titik 5 tadi kita tambah lagi dengan 3 karena dia bergerak ke arah kanan. Kita dapatlah Andre di titik 8, positif 8. Dan yang kedua kalinya dia pergi bergerak sebanyak 4 langkah ke arah kiri. Berarti dari titik terakhirnya 8, kita kurangi dengan 4 karena dia bergerak ke arah kiri. Kalau ke arah kiri berarti kurang. 8 dikurang 4 kita mendapatkan Andre di titik positif 4. Lalu ia melangkah terakhir kalinya dan berakhir di titik negatif 6. Berapa banyak dan ke arah mana langkah Andre yang terakhir? Oke, kita catat titik dia yang terakhir sebelum langkahnya yang terakhir ya, 4. Karena dia berada di titik akhirnya negatif 6, maka kita harus mengurangkan. Karena negatif 6 itu berada di sebelah kiri, angka 4. Oleh karena itu 4 kita kurangkan, kita umpamakan ini dengan huruf X. Sama dengan negatif 6. Karena kita belum tahu nilai X-nya berapa. Oke. Lalu kita pindahkan X ke arah kanan dan negatif 6 ke arah kiri. Karena adanya perpindahan ini, maka simbolnya pun berubah ya. Ketika minus X, X pindah ke sana berarti menjadi X, sedangkan negatif 6 pindah ke sini menjadi positif 6. Maka 4 ditambah dengan 6 sama dengan X. Maka nilai X adalah 10. Kita cocokkan lagi, kita tes ya. 4 dikurang X tadi sama dengan negatif 6. Sekarang kita isikan X-nya 4 dikurang 10 sama dengan negatif 6. Benar? Kita berada di bilangan 4, positif 4, kita ke arah kiri sebanyak 10 kali, negatif 10. Berarti kita berakhir di negatif 6. Kita gambar ya biar paham. 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 kali berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berakhirlah kita di posisi titik negatif 6. Oke. Nah, yang tadi kita bilang perpindahan ya, negatif 6 pindah ke arah kiri maka menjadi positif 6. Sedangkan negatif X kurang X ini pindah ke sana menjadi positif X. Jadi kalian ingat saja kalau pindah ke arah kiri dan kanan maka simbolnya pun harus berubah. Patokannya adalah sama dengan di tengah. Kalau kita pindah ke kanan sama dengan berarti simbolnya berubah, ataupun kita dari kanan ke kiri sama dengan itu juga simbolnya berubah. Oke. Berarti berapa banyak dan ke arah mana langkah Andre yang terakhir? Berarti sebanyak 10 langkah ke kiri ya. 10 langkah ke arah kiri. Oke, kita lanjut. Nomor 13, hasil dari 10.000 dikurang dalam kurung 4.350 ditambah 1.650. Nah, di sini langsung mudah ya, karena yang sudah ditentukan dalam kurungnya ini. Berarti kita harus menyelesaikan perhitungan dalam kurung. 4.350 ditambah dengan 1.650, kita akan mendapatkan nilai 6.000.
Setelah itu kita sudah dapat menyelesaikannya ya, karena tersisa operasi hitung pengurangan saja. 10.000 dikurang 6.000. Kita dapatkan sama dengan 4.000. Asalkan kalian tahu mana saja yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Ada 3 langkah. Yang pertama, selalu kerjakan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Setelah itu langkah yang kedua, kita cari ada tidak perkalian dan pembagian. Kalau ada, kita kerjakan terlebih dahulu. Kalau keduanya ada, kita kerjakan urut dari kiri. Dan yang terakhir yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Oke? Nomor 14. Hasil dari 5.000 dibagi dalam kurung 25 dikali 10. Sama persis. 5.000 dibagi, kita selesaikan 25 dikali 10 yaitu 250. 5.000 dibagi 250. Coret nolnya, menyisakan 500 dibagi 25. Sama dengan 20. Kita lanjut. Hasil operasi hitung campuran berikut adalah 100 ditambah 400 dikurang 100 kali 2 dalam kurung dibagi 2. Kita kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. 100 dikali 2 sama dengan 200. Nilainya tetap tidak berubah. Seratus ditambah 400 dikurang 200 dibagi 2. Tersisa penjumlahan pengurangan dan pembagian. Maka operasi hitung pembagian lebih tinggi derajatnya. Maka kita selesaikan terlebih dahulu. Yang ini. 200 dibagi 2 sama dengan 100. Nah, tersisa penjumlahan dan pengurangan. Karena keduanya sama derajatnya, maka kita kerjakan urut dari kiri. 100 ditambah 500 sama 100 ditambah 400 sama dengan 500 dikurangi dengan 100. Maka jawabannya 400. Dan yang ke-16, 6.779 dikurangin Y dikurang 125 dalam kurung sama dengan 6.199. Langsung ingin kalian perhatikan soal nomor 16 dengan seksama ya. Maka nilai Y yang tepat adalah, oke. Di sana kita lihat 6779 dikurang dalam kurung Y dikurang 125 sama dengan 6.199. Nah, untuk memudahkan kita pindahkan yang ada huruf Y-nya ke satu tempat, yaitu ke kanan, dan yang bilangan positifnya ke kiri. Berarti kalau kita memindahkan, satu grup ini kita pindahkan sama-sama, dan yang ini juga satu grup pindahkan ke sana. Dan ini ke sini. Maka akan menjadi 6779. 6199 ini adalah positif ketika pindah ke sebelah kiri menjadi negatif. Maka 6779 dikurangi dengan 6199 sama dengan, nah ketika grup ini pindah maka negatif yang di sini menjadi positif. Itu positif dalam kurung Y dikurang 125. Oke. Nah, sekarang kita hitung 6.779 dikurangi dengan 6.199. Berapa kita dapat?
580 sama dengan Y dikurang 125. Nah, untuk posisi Y dikurang 125 di sini kita ingin menyelesaikan huruf Y-nya berapa, kita ingin cari tahu ya. Oleh karena itu, pindah lagi angka bilangannya ini ke kiri. Jadi kita menyisakan huruf Y sendiri tanpa pasangan. Ya. Maka 580. Nah, di sini ada negatif 125. Nah, di sini. Maka ketika ini pindah ke sebelah kiri, maka negatifnya menjadi positif. Nah, di sini menjadi positif 125 sama dengan Y. Maka Y sama dengan hasil dari 580 ditambah dengan 125. Kita dapatkan 705. Maka nilai Y yang tepat adalah 705. Kalau kita ingin mengecek apakah jawaban kita benar, bisa ya. Kita tinggal isikan substitusi Y 700 sama dengan 705 ke dalam persamaan. 6.779 dikurangi dengan Y. Y tadi adalah 705 dikurangi dengan 125 sama dengan 6199. Kita cek. 6.779 dikurang dengan hasil dalam kurung 705 dikurangi dengan 125. Kita dapatlah 580. Nah, kita cek di sini. Apakah 6.779 dikurangi dengan 580 hasilnya adalah 6199. Coba kalian hitung sendiri. Pastinya kita akan mendapatkan nilai 6 yang sama dengan 6.199. Maka cara kita yang kerjakan yang di atas ini tadi sudah benar ya. Maka nilai Y-nya sudah benar, yaitu 705. Pelajari soal ini dengan benar-benar ya. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 17. Nadia memiliki 10 lembar uang kertas yang diantaranya 2 lembar uang pecahan 50.000, 4 lembar uang 20.000 dan sisanya uang 10.000. Pertanyaannya, berapakah jumlah uang Nadia seluruhnya? Oke, gampang ini ya. Kita urutkan semuanya sama. 10 lembar, di sana kita udah terlihatkan 2 lembar uang pecahan, berarti 4 lembar, berarti 2 tambah 4 ada 6, berarti sisanya ada berapa? 10 dikurang 6 sama dengan 4, berarti 4 lembar sisanya uang 10.000. Jadi kita tinggal kalikan saja masing-masing uangnya. Yang pertama 2 dikali uang pecahan 50.000. Kurang, kita tambahkan lagi, buka kurung lagi. Yang kedua 4 lembar uang 20.000, berarti 4 dikalikan dengan 20.000. Dan kita tambahkan dengan sisanya. 2 tambah 4, 6. 10 kurang 6 sama dengan 4 lembar sisanya. 4 lembarnya uang berapa? 10.000. Berarti 4 kali 10.000. Nah, inilah hasil seluruh uang Nadia. 2 dikali 50.000 sama dengan 100.000. Kita tambahkan dengan 4 dikali 20.000 sama dengan 80.000. Dan sisanya 4 lembar uang 10.000. Jadi berarti 4 dikali 10.000 sama dengan 40.000. 100.000 ditambah 80.000 sama dengan 180.000. Sama dengan 40.000. Sama dengan 220.000. Jadi jumlah
uang Nadia seluruhnya ada 220.000 rupiah. Oke. Ingat saja asal soal seperti ini keluar, kalian perhatikan total semuanya ada berapa lembar, baru kita bagi sisanya, tinggal dikalikan dengan masing-masing pecahan uangnya, lalu kita tambahkan seluruhnya. Oke. Langsung sudah akan merangkumkan seluruhnya. Demikianlah review persiapan PTS kita. Dari 17 soal yang tadi sudah langsung bahas bersama-sama. Selain dari yang kita bahas hari ini, kalian juga harus pelajari yang berikut ini. Yang pertama, kalian ingat ya, latihan-latihan soal yang telah langsung berikan dan bahas dari bab 1. Semua yang sudah kalian catat dan kalian kerjakan yang sudah langsung nilai juga. Yang kedua, latihan-latihan soal yang telah langsung berikan dari bab 2. Dan yang terakhir, persoalan high order thinking skills, yaitu soal HOTS yang susah ya. Seperti contohnya yang kemarin kita bahas, yaitu pemecahan masalah yang kartu bilangan. Kalian pelajari kembali. Dan juga catatan-catatan yang telah Lause berikan dari bab 1 dan juga bab 2. Dan yang terakhir, Lause doakan kalian sukses dalam penilaian tengah semester ganjil kali ini. Semoga semuanya mendapatkan nilai yang terbaik. Sampai berjumpa lagi di hari Kamis 17 September 2020, pertemuan tertulis kita yang terakhir sebelum PTS. Di sana Lause akan memberikan beberapa soal lagi, dan solusinya akan diberikan di hari berikutnya, yaitu Jumat 18 September 2020, agar kalian dapat mengoreksi sendiri. Oke? Kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga sangat-sangat bermanfaat untuk kalian. Dan 大家再见，谢谢。